Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Padepokan Sanghyang Sira Ujung Kulon untuk Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Saudara-saudara, teman-teman sebangsa dan setanah air, sebelum kita mulai, mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, masih dalam suasana lebaran. Izin merokok, ciri khas. Di mana kita ketahui sekarang banyak penyimpangan sejarah. Dalam konten kali ini, saya akan mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk menolak lupa sejarah. Di mana sejarah kita sekarang banyak yang dibelotkan, banyak yang disimpangkan, baik sejarah negara, sejarah perjuangan Wali Songo. Berbagai macam sejarah sekarang sudah dimanipulasi. Ini salah satu bentuk kepedulian saya untuk ala kadarnya meluruskan sesuai dengan kadar kemampuan saya. Di mana kita ketahui salah satu sejarah yang dipengkolkan termasuk pendirian Nahdlatul Ulama, katanya bukan dapat Abah Hasyim Asy'ari, yang padahal itu murni hasil Abah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Wahab. Terus proklamasi termasuk bendera juga diklaim oleh orang-orang Yaman ya, yang bermarga Ba'alawi. Padahal sejarah mencatat di mana pada zaman Belanda waktu itu, Duriah Wali Songo itu diburu untuk dibunuh oleh company Belanda. Sementara Van den Broek dengan Snoekhonje membawa orang-orang Yaman ke Indonesia dan dikatakan kepada masyarakat pribumi di Indonesia bahwa ini adalah Duriah Rasul. Yang padahal Duriah Rasul yang asli mereka basmi, mereka cari, kalau udah ketemu mereka bunuh. Salah satu bentuk contoh perjuangan Duriah Wali Songo adalah Geger Cilegon. Pangeran Diponegoro. Nah, itu Pangeran Diponegoro sekarang dengar-dengar katanya dibalawikan. Ini luar biasa, berani sekali ya orang-orang yang sudah merubah-rubah sejarah dan nasab keturunan para Duriah Wali Songo. Nah, ini pada tanggal 10 November, di mana kita kenal dengan Bung Tomo ya. Perjuangan Surabaya 10 November. Nah, itu sebetulnya perintah dari Abah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Wahab, termasuk Mbah Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon ya, dari Cirebon Buntet. Biar kita nggak gagal paham tentang sejarah, di mana sejarah sebetulnya tidak bisa dibelokkan begitu saja, karena semua ahli sejarah sudah mencatat, termasuk di Belanda. Tercatat itu para pejuang-pejuang Duriah Wali Songo. Maka Duriah Wali Songo jelas adalah seorang pejuang dan pahlawan untuk kemerdekaan negeri yang kita cintai, negeri Republik Indonesia. Maka siapa saja yang berani macam-macam mengusik kesatuan dan persatuan negeri Republik Indonesia, kami sebagai rakyat akan siap mengorbankan jiwa dan raga kami untuk keutuhan NKRI hingga yaumil kiamat. Bagaimana perjuangan Duriah Wali Songo, Mbah Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon yang luar biasa. Beliau rasa patriot yang luar biasa mengalir darah perjuangan.
darah sang pahlawan menurun dari kakek moyangnya Wali Songo. Ini perlu kita ketahui ya, bahwa Duriah Wali Songo adalah sang pejuang dan sang pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan Pahlawi ya, bukan imigran Yaman ya. Imigran Yaman kita ketahui didatangkan oleh VOC Belanda ya. Bahkan ada salah satu dari ulama mereka yang dijadikan mufti Batavia yang memberikan fatwa bahwa perjuangan Duriah Wali Songo itu adalah pemberontakan. Ini semata-mata untuk meluruskan sejarah ya. Meluruskan sejarah agar kita bisa paham dan tidak gagal paham tentang sejarah perjuangan Wali Songo dan Duriah-Duriahnya berkiprah di dalam terbentuknya negeri Indonesia dan menyebarnya agama di Nusantara. Sejarah singkatnya perjuangan Mbah Kiai Haji Abbas Buntet, kurang lebihnya ini sebatas pengetahuan yang saya terima dan saya dapatkan, di mana karomah beliau itu luar biasa. Ini bukan halu, bukan hayalan, tapi sejarah sudah mencatat dan menceritakan kehebatan beliau, di mana waktu itu pas perang 10 November itu kacang hijau, tahu nggak kacang hijau? Nah, kacang hijau itu dia lempar ke atas. Kalau dilempar ke atas itu bisa jadi bom nuklir, penghancur musuh-musuh waktu itu. Kalau dilempar ke tanah itu bisa menjadikan pasukan-pasukan berani mati, para pejuang-pejuang bangsa. Bahkan sejarah mencatat juga terompah beliau, terompah Bakiak ya, Bakiak, sandal Bakiak. Beliau tiup terus dilempar itu jadi pesawat tempur dan bisa menghancurkan 250 pesawat tempur. Ini bukan halu, bukan. Sejarah sudah mencatat kehebatan Mbah Abbas Buntet ini. Bahkan beliau memberangkatkan pasukan Hizbullah pas tanggal 7, sementara beliau pagi jam 8-nya bersama Ki Masyudi. Di sana lagi-lagi beliau memperlihatkan karomahnya, di mana Ki Masyudi disuruh pegang sorbannya dan suruh baca bismillah sambil dipejamin matanya. Pas dibuka matanya sudah nyampe di Pati, Jawa Tengah. Beliau disambut oleh santri-santrinya sampai lupa ngobrol semalaman bahwa besok paginya akan perang. Ingat-ingat pas ada kiai yang ngasih tahu, kiai besok itu katanya kita akan perang. Oh iya katanya. Akhirnya mereka berangkat kembali seperti waktu pemberangkatan di Buntet nyampe Pati, Jawa Tengah. Setelah nyampe ke Jombang disambut oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Paginya jam 6 Mbah Hasyim Asy'ari, Bung Tomo dengan Mbah Kiai Haji Abbas Buntet memerintahkan pasukannya dan memimpin langsung pasukannya menyerang Surabaya, dan Surabaya bisa ditaklukkan dan dikuasai. Nah, ini tercatat di Museum Belanda ya. Sejarah mencatat di sana bahwa 10 November itu adalah peperangan antara alimil ulama, kiai, turunan Wali Songo dan para santrinya melawan Belanda. Ini teman-teman Ansor dan Banser harus tahu sejarah ini, bahwa Hizbullah, tentara Hizbullah, pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Mbah Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon itu adalah cikal bakal Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama sekarang ini. Makanya Hubul Wathon Minal Iman itu sebetulnya tercipta, lagu tersebut 30 tahun sebelum kemerdekaan. Maka kita selaku kader Nahdlatul Ulama, santri Nahdlatul Ulama, wajib hukumnya harus hafal lagu Hubul Wathon Minal Iman. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton,
hubul watan minal iman wala takun minal hirman in hadu ahlal watan Indonesia biladi anta unwan fahuma kullu mayyatika yawma tamihai ya qahimaba kullu mayyatika yawma tamihai ya qahimaba. Ini jangan dianggap ecek-ecek ya. Ini lagu bisa bahkan sekarang dijadikan lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaan. Nah, ini sejarah perjuangan ini tidak bisa dibelot-belotkan ya. Sudah tercatat, para ahli sejarawan sudah mencatat semua. Nggak bisa diklaim oleh sepihak sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini banyak pengklaiman bendera merah putih dapat orang kaum Ba'alawi katanya, bahkan NU diklaim juga berdirinya Nahdlatul Ulama, padahal Nahdlatul Ulama itu yang mendirikannya Abah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Wahab. Nah, ini bentuk penyelewengan ya. Penyelewengan sejarah, penyelewengan agama, penyelewengan ya segala macam sekarang. Sampai kuburan-kuburan sekarang banyak yang diganti ya, yang diklaim oleh mereka. Termasuk dengan Diponegoro diba'alawikan. Terus Imam Bonjol diba'alawikan juga. Maka PWI LS Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Indonesia hadir berdiri ini untuk semata-mata mempertahankan keutuhan persatuan negara Republik Indonesia dan untuk menjaga kemurnian sejarah perjuangan Wali Songo, perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, termasuk meluruskan sejarah-sejarah agama. Harus dijaga kemurniannya jangan sampai terkotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan mereka. Maka Gus Abbas Buntet, cicitnya Mbah Kiai Haji Abbas, ya namanya sama ya. Jadi Gus Abbas ini oleh orang tuanya dikasih nama sesuai dengan kakeknya, katanya tafaul ya, dan tabarukan. Akhirnya alhamdulillah darah perjuangannya mengalir. Beliau mencetuskan mendirikan PWI. Mudah-mudahan PWI ini benar-benar bisa menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia hingga yaumil kiamat, dan bisa mampu menjaga dan meluruskan kesucian sejarah dan agama yang rahmatan lil alamin sesuai dengan metode dakwahnya Wali Songo. Jadi dakwah itu bukan memukul tapi merangkul sebagaimana yang dicontohkan oleh Wali Songo, menyebarkan agama di Nusantara. Mungkin itu saja cerita singkat perjuangan Mbah Kiai Haji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.